Hai, saya adalah salah satu siswa di tempat ini. Ya, tempat ini. Tempat di mana saya menuntut ilmu dan mendapat hemat. Tempat ini adalah sekolah menengah pertama. Terletak di Jalan Weryo Tarunono 1, Sukamukti, Pamarikan, Ciamis, Jawa Barat. Didirikan pada tanggal 3 Juni tahun 2010. SMP ini dikepalai oleh Ibu Titi Hartini dan diwakili oleh Bapak Andri Ardiansyah, M.Pd. Memiliki total 471 murid dan 24 guru. Nama sekolah ini adalah SMP Negeri 4 Pamarikan. Di sini saya akan menunjukkan situasi sebelum dan sesudahnya adanya kesepakatan bersama. Lihatlah, ini adalah situasi sebelum adanya kesepakatan bersama. Mereka keluar dari kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Lihatlah, banyaknya sampah yang berserakan. Para siswa dan siswi di sini belum memiliki rasa untuk membuat lingkungan bersih dan sehat. Lihatlah, banyaknya siswa dan siswi yang tidak rapih dalam berpakaian dan maraknya pembulian. Lihatlah, banyaknya siswa dan siswi yang tidak tertib dalam berbaris dan parkir. Dan ini adalah waktu di mana kesepakatan bersama ditandatangani. Dan lihatlah perbedaan keadaan sekolah sekarang. Kini sampah-sampah yang berserakan sudah bersih. Barisan dan parkiran pun nampak rapi. Dari sini kita paham bahwa kita harus memberi kesempatan kepada siswa dan siswi untuk mengungkapkan pendapat dan keinginan mereka, agar mereka bisa lebih terbuka terhadap pihak sekolah. Ya, Tiara, silakan dulu. Ini ada yang berkembang tentang Tiara. Tadi ketika pelajaran olahraga, Bapak tidak lihat Tiara ada di lapangan mengikuti pelajaran olahraga. Bapak tahu apa yang Tiara lakukan, pasti ada alasannya kenapa Tiara tidak mengikuti pelajaran olahraga. Kira-kira kenapa? Saya tidak menjawab. Jadi Tiara tidak mengikuti yang kedua di sekolah. Kira-kira menurut Tiara, dengan Tiara tidak bawa baju olahraga, tidak mengikuti pelajaran, terus tidak izin ke bapak, tidak tersebut itu benar atau tidak? Seharusnya bagaimana? Seharusnya saya menyiapkan baju olahraga itu dari semalam agar besoknya saya bisa mengikuti pelajaran olahraga. Setelah mendengar alasan kita, saya mengerti. Menurut Tiara, kira-kira keyakinan apa yang Tiara langgar terus? Ya, Pak, saya kurang disiplin. Ya, betul. Tiara kurang disiplin. Sebenarnya besok-besok lebih didisiplinkan lagi dan dipersiapkan lagi. Kira-kira supaya kedepannya bisa mengikuti pelajaran olahraga dengan baik, Tiara harus melakukan apa? Saya harus menyiapkan baju olahraga dari sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf TU SMP Negeri Pamarican, Bapak Ardian Azizetia Laksono SPD selaku peserta dalam program calon guru penggerak yang pada hari ini menjadi narasumber untuk kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah. Tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan SMP Negeri 4 Pamarican. Bapak Ibu guru yang berbahagia dan khususnya acara pada siang hari ini satu pembukaan, dua sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, 3 pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah, 4 doa dan 5 tutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara diseminasi budaya positif di sekolah, marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah hadir. Mohon dengan hormat kepada Bapak Andri Ardiansa SPDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hormat acara memberikan kesempatan pada saya, kedua pada Bapak Ardian sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 Pamarican, dan yang kami hormati Bapak Ibu semuanya sebagai istilahnya objek untuk diseminasi pengimplementasian budaya positif yang akan dipaparkan oleh Pak Ardian dalam rangka syarat sebagai salah satu syarat atau tugas modul dari guru penggerak. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan dari paparan Pak Ardian ini akan menjadi sesuatu yang positif bagi Pak Ardian sendiri sebagai guru penggerak, kemudian pada kita guru-guru di SMP Pamarican, agar budaya positif untuk SMP Pamarican terutama dalam disiplin dan sebagainya bisa lebih terang-benderang lagi dengan adanya pemaparan materi yang nanti dijelaskan dan bisa diimplementasikan pada siswa semuanya di sekolah dan akan menjadi budaya yang lebih bagus lagi untuk semua kita di depannya. Untuk itu saya sebagai perwakilan dari sekolah mengucapkan terima kasih kepada Ardian sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan kita ke depannya tentang disiplin budaya positif. Mudah-mudahan acara ini bisa sesuai dengan harapan dari awal sampai berjalan lancar. Untuk itu diharapkan semua peserta di sini bisa dapat istilahnya aktif berdiskusi ataupun saling melengkapi untuk istilahnya lebih menyempurnakan materi tentang budaya positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya istilahnya dapat mengambil sisi positif dari kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu silakan kepada Bapak Ardian selaku CGP dari SMP Negeri 4 Pamarican untuk memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang kedua, kepada pembawa acara saya ucapkan terima kasih, dan yang selanjutnya kepada Bapak Ibu guru beserta staf TU SMP Negeri 4 Pamarincan yang sudah menyempatkan untuk mengikuti diseminasi terkait budaya positif di SMP Negeri 4 Pamarincan. Mari kita sejenak lihat ke PowerPoint, bahwasanya rujukan acara hari ini adalah yang pertama, isi dari presentasinya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Lanjut ke materi disiplin positif. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi disiplin positif, ada yang dinamakan sebagai teori kontrol. Ini sebagai ice breaking sejenak Bapak Ibu, bahwasannya coba Bapak Ibu sekarang menggenggamkan telapak tangan Bapak Ibu semua. Satu saja atau dua-duanya boleh. Kemudian Bapak Ibu kan duduk berdampingan dengan rekan satu bangkunya, yang satu menggenggamkan telapak tangan, yang satu lagi mencoba untuk membuka telapak tangan dari rekannya. Coba Bapak Ibu. Misal Bu Marcella dengan Ibu Elga, yang satu mencoba membuka telapak tangannya Bu Marcella, yang satu Bu Marcella mencoba untuk Bu Marcella membujuk supaya Bu Elga membuka telapak tangannya. Ya, kira-kira misal seperti ini. Kita mempunyai suatu benda yang berharga. Kemudian orang lain meminta benda tersebut. Kira-kira diberikan atau tidak, Bapak Ibu? Tergantung penawaran. Tergantung orangnya, tergantung bendanya. Misal ibu-ibu ini diibaratkan adalah sesuatu yang berharga. Ya. Ketika diminta oleh pasangannya, diberikan tidak? Ibu-ibunya kan sesuatu yang berharga, kita ibaratkan memang berharga. Tetapi ketika misalkan diminta, misalkan seperti Bu Siti Wahyuni, ketika Ibu Siti Wahyuni diminta oleh suami ibu menjadi istri, diberikan tidak? Tidak diberikan. Ya. Tetapi kalau misalkan ibaratnya kita mempunyai benda berharga yang lainnya, kemudian ada seseorang yang meminta, kadang-kala kan kita tidak memberikan, ya, diminta pelampor. Artinya apa? Bahwasanya yang mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu itu sebetulnya yang mengontrol orang lain atau diri kita sendiri. Diri kita. Kita itu berbuat sesuatu dikontrol oleh orang lain atau atas kemauan diri sendiri. Kadang kemauan sendiri, kadang dikontrol. Kadang dikontrol. Ya, misalkan sekarang
ada peserta didik. Bisa tidak peserta didik itu dikontrol oleh guru? Bisa. Ya, bisa enggak? Bisa. Sekarang pertanyaannya saya ubah. Ya, maka lumayan 10 menit. Buat kami api dulu. Oh, eksternal. Itu buat di Ya, kita lanjutkan. Tadi pertanyaan saya, bisa tidak siswa itu dikontrol oleh guru? Bisa. Tapi pertanyaan saya ubah. Apakah siswa bisa dikontrol oleh guru atau siswa tersebut yang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru? siswa tersebut yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Siswa tersebut, kalau menurut ibu yang sebelah sini, siswa tersebut mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru atau memang guru yang punya kuasa untuk mengontrol? Harusnya guru yang mengontrol. Menurut Bu Baca ya, sebagai BK. Dua-duanya saling menurut ibu-ibu. Sudah tugas guru untuk mengontrol siswa. Tapi pernah nggak Bapak Ibu itu berpikir bahwasanya sebetulnya tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri? Apakah kita mengikuti instruksi dari orang-orang lain itu karena kita itu mengizinkan diri kita untuk Dikontrol. dikontrol? Kalau kita tidak mengizinkan diri kita untuk dikontrol, maka tidak bisa kita dikontrol oleh orang. Itu seperti itu, maksudnya adalah teori kontrol. Kalau kita masuk ke disiplin positif, ini adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Karena Bapak Ibu ini 9 slide saja. Kalau Pak, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasananya. Maksudnya apa? Balik lagi ke dirinya. Ya, tapi kalau misalnya diri sendirinya tidak bisa dikontrol oleh diri sendiri, ya mau tidak mau harus ada yang mendisiplinkan. Berarti ada penguasa lain. Ya. Maka kedisiplinan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah kedisiplinan dari dalam diri kita sendiri.
ini Bapak pendidikan kita sudah dari jauh-jauh hari sudah menggambarkan bahwasanya kedisiplinan itu adalah kedisiplinan dari dasar diri. Itu yang diharapkan. Jadi tidak, walaupun tidak ada hal-hal yang bersifat eksternal, kedisiplinan terus terjaga karena memang sudah berasal dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya ada yang namanya teori motivasi, ya. Bahwasannya manusia itu berperilaku berdasarkan tiga penyebab, ya, tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita merujuk ke yang pertama dulu, untuk menghindari hukuman. Rata-rata betul tidak Bapak Ibu, orang itu berperilaku disiplin karena untuk menghindari hukuman. Selama ini yang ada seperti itu, ya. Siswa berangkat pagi karena nggak dihukum. Itu seperti itu. Atau yang kedua, yaitu mendapatkan imbalan atau hadiah. Pernah tidak Bapak Ibu yang sudah memiliki putra putri mengiming-imingi putra putrinya untuk melakukan sesuatu yang Bapak Ibu inginkan, tapi dengan imbalan? Pernah sesekali. Apakah cara itu efektif, Bapak Ibu? Efektif ketika ada hadiah. Ketika ada Hadiah. hukuman efektif tidak? Efektif. Efektif. Tapi hukumannya bagaimana? Hukumannya bagaimana dulu? Reward and punishment. Memang kedua-duanya ini bisa mendasari manusia untuk melakukan sesuatu hal. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling susah. Ini adalah tugas guru yang paling berat. Bagaimana menanamkan kesadaran diri kepada siswa tanpa adanya hukuman, tanpa adanya imbalan. Bahwasanya menanamkan nilai-nilai kebajikan itu, kedisiplin, misalkan kedisiplinan itu sudah tertanam dalam diri siswa tersebut. Ini yang paling susah. Kita pernah mencoba awal membuat kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah dengan tanpa adanya hukuman. Sejauh ini memang ini butuh yang namanya kesabaran, upaya yang luar biasa. Terus selanjutnya, nah, kita masuk ke keyakinan. Setelah Bapak Ibu memahami motivasi
perilaku manusia yang didasari oleh 3 unsur motivasi, hukuman dan penghargaan, kita masuk ke materi keyakinan kelas. Yang pertanyaan yang pertama, apakah ada perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada tidak perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Perbedaan. Apa? Ada tidak perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu, peraturannya seperti apa? Peraturan dibuat oleh orang kebanyakan, itu maksudnya hasil diskusi. Kalau keyakinan dirinya sendiri yang melakukan. Jadi dalam peraturan itu ada banyak hal yang harus dilakukan, sedangkan dalam satu orang itu peraturan itu mungkin ada yang tidak diyakini. Ada yang tidak diyakini. Ya. Artinya dalam peraturan itu ada tidak unsur keterpaksaan? Ada. Ada. Contoh satu saja peraturan misal kelas, dalam kelas uang khas ya. Uang kas. apa? Dan itu rata-rata juga biasanya ada yang tidak setuju. Ada yang Karena keterpaksaan, karena udah disepakati sama yang lain, jadi mau nggak mau harus bayar juga. contoh uang kas. Misal per kelas sekarang masing-masing biasanya berapa sih nominal uang kas? Variatif. Kita ambil contoh 2000. Apakah semua siswa setuju uang kas itu 2000? Ada yang terpaksa karena dominannya sendiri. Karena Jadi dominan. yang sudah setuju mau membantu itu yang banyak. Itu secara peraturannya harus 2000 misalnya. Bagaimana caranya peraturan tersebut berubah menjadi sebuah keyakinan? Ada tidak? Jadi kita ada Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu yang memang uang itu misalnya digunakan untuk yang sesuai menurut dia. Oh iya, misalnya gini, oh iya ini untuk kebutuhan kelas nih, beli ini kalau secara barang-barang kan akhirnya kebeli, jadi akhirnya dia yakin kalau saya harus bayar dengan pas. ya Bisa. betul sekali. Mantap. Jadi bisa saja peraturan itu berubah menjadi suatu keyakinan kalau kita semua memberikan stimulus kepada peserta didik bahwasanya ini loh manfaat dari uang kas. Kenapa harus itu? Kenapa tidak orang dari tersebut bahwasanya kalau mereka meyakini nilai-nilai bahwasanya manfaat uang kas bisa dipakai untuk keperluan kelas,
kalau dirinya tidak membayar, apa yang akan terjadi? Maka bisa saja peraturan tersebut menjadi keyakinan, sehingga siswa dengan secara sukarela, ikhlas akan tertib. Istilahnya iuran uang kas kelas untuk kepentingan kelas tersebut. Pertanyaan yang kedua, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bagi barokah ini. Terus ada kalau sudah yakin kan dia nggak harus dipaksa-paksa lagi, nggak lagi udah bisa beresin. Berarti untuk menanamkan kesadaran diri, berarti kembali lagi ke teori disiplin positif, ya. Makanya kita semuanya di kurikulum Merdeka sekarang itu para guru diupayakan untuk meningkatkan disiplin positif di dalam siswa. Nah, selanjutnya ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ini teori ini ada di teori pendidikan, teori maksudnya ada yang ada terus sosiologi dan yang lain ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang paling awal itu adalah bertahan hidup. Selanjutnya adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang terakhir, kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar yang paling pokok, yang pada hakikatnya manusia itu menginginkan. Bertahan hidup seperti apa saja: sandang, pangan, makan, untuk meneruskan kelangsungan hidup. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa saja? Pasangan, keluarga, teman, rekan kerja yang saling bantu membantu, ya. Seperti itu. Yang ketiga, penguasaan. Bahwasannya hampir pasti ada saja manusia yang butuh kebutuhan dasar penguasaan. Ingin ada kekuasaan, pasti ada. Yang keempat, kebebasan. Freedom. Pernah tidak Bapak Ibu menginginkan yang namanya kebebasan? Misal, makanya sekarang minggu kemarin kita sudah mengajar dari hari Senin sampai Jumat. Ternyata di hari Sabtu ada kegiatan dan di hari Minggu ada kegiatan juga upacara. Pasti ada dalam benak hati Bapak Ibu guru, walaupun tidak semuanya. Ayo, sekali mah 1 hari dalam seminggu libur misalnya seperti itu. Atau ketika tanggal di dalam 1 bulan ternyata tidak ada tanggal merah, pasti kan dalam benak ingin
Satu hari saja ada tanggal 5. Kebebasan. Yang selanjutnya kesenangan, kenyamanan. Ya. Bagaimana di mana tempat di situ ada kesenangan, pasti biasanya menjadi magnet untuk kita semua berada di tempat tersebut. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar. Sama siswa pun juga memiliki kebutuhan dasar. Ketika ada siswa yang bermasalah, barangkali ada dari beberapa kebutuhan dasar seperti ini yang tidak terpenuhi. Saya contohkan, ini cerita. Ada seorang siswa, misal bernama Anton. Anton tiba-tiba merebut bekal nasi punya temannya. Lalu dia makan. Kalau Bapak Ibu tidak mencermati 5 kebutuhan dasar tersebut, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Pasti yang terpikirkan Anton itu melakukan tindakan yang kurang terpuji kepada temannya. Anton merebut bekal temannya. Anton kurang baik. Tetapi ketika kita melihat 5 kebutuhan dasar, barangkali ada kebutuhan dasar dari Anton tersebut, yaitu bertahan hidup yang tidak terpenuhi. Mungkin orang tuanya berangkat kerja pagi-pagi sekali dan tidak pernah sempat sarapan. Ya, mungkin seperti itu. Atau yang lain halnya. Selanjutnya, ini sudah slide ke 7, tetapi tinggal 2 lagi. Tenang. Ada 5 posisi kontrol. Tadi kita belajar teori kontrol. Sekarang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini biasanya dipakai oleh seorang guru kepada siswanya. Ada 5. Yang pertama penghubung, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Penghubung bisa biasanya ya guru olahraga. Dulu saya sering sebagai penghubung. Tidak bawa baju olahraga, push up. Itu posisi penghubung. Kemudian posisi rasa bersalah, pembuat rasa bersalah, kira-kira seperti apa? Apa? Bisa coba kalau ketika ada sesuatu yang bermasalah, coba kamu bayangkan bagaimana kerja keras orang tua kamu, ya, supaya kamu untuk semua itu kan kita sebagai pembuat rasa. Pernah tidak bahwasannya kamu di posisi teman kamu yang mendapatkan perlakuan seperti itu kan sebagai posisi membuat rasa bersalah. Selanjutnya yang kedua, posisi kontrol sebagai teman. Pernah tidak Bapak Ibu berada di posisi kontrol sebagai teman? Selanjutnya pemantau. Mantau yang unggul, namanya saja mantau, ya, melihat, mencatat, mengobservasi. Dan yang terakhir, manajer. Ini posisi kontrol yang paling susah. Posisi kontrol sebagai
adalah bagaimana caranya kita itu memberi stimulus kepada siswa supaya dia bisa menyelesaikan permasalahannya secara mandiri dengan kita hanya memberikan stimulus. Kira-kira dalam posisi 5 kontrol ini, Bapak Ibu seringnya ada di posisi yang sebelah mana? Mana? Membuat rasa bersalah? Memantau. Memantau. Yang belet dipantau yang belet. Masih golong. Dari kelima posisi tersebut sebetulnya bisa kita pakai bagaimana untuk memperkuat posisi kontrol kita terhadap peserta didik. Akan tetapi sebaik-baik posisi kontrol itu adalah posisi manajer. Itu seperti itu. Misalkan ketika kita memberikan hukuman secara terus-menerus kepada siswa, mungkin bisa saja siswa itu nurut ke kita, tetapi yang jelas siswa itu mengikuti kita bukan karena kesadaran atau hormat, tetapi karena rasa takut, keterpaksaan, tidak ada kesenangan, tidak ada kebanggaan dalam diri siswa ketika dia mengikuti rasa takutnya. Kemudian dengan imbalan, saya mendapatkan ilmu bahwa ternyata imbalan itu menghukum. Imbalan itu juga menghukum kepada siswa. Karena ketika kita memberikan imbalan kepada siswa untuk melakukan sesuatu, ternyata siswa tersebut lama-kelamaan melakukan instruksi kita hanya karena ada imbalan. Ketika imbalan ditiadakan, bisa tidak menjamin bahwasanya siswa tersebut mengikuti kita. Itu seperti itu. Dan ini yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah siswa dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika kita mendapatkan permasalahan siswa, yang kita lakukan biasanya apa? Ada yang langsung memarahi siswa, validasi dulu, atau menstabilkan dulu. Kalau dalam segitiga restitusi, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Ada beberapa kalimat yang mencirikan sebagai tahapan menstabilkan identitas. Misal, ketika ada sebuah permasalahan, kita sebagai guru menyatakan, Bapak tahu kamu melakukan tindakan tersebut pasti ada alasannya, atau semua orang pasti punya kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Tidak langsung kita menjatuhkan siswa, tetapi memberikan penguatan dulu kepada siswa walaupun siswa tersebut melakukan kesalahan. Ya.
pasti kamu punya alasan untuk melakukan tindakan tersebut. Misalnya seperti itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita berikan pengertian akan tetapi apakah tindakan kamu yang barusan itu merugikan teman atau tidak? Kita mencoba memvalidasi bahwa tindakan siswa salah. Yang pertama distabilkan dulu, yang kedua divalidasi kalau tindakan tersebut salah, kalau memang benar dia bermasalah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ketika dia sudah mengakui merasa bersalah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kamu yakini yang bisa membuat kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Misal pertanyaannya seperti ini. Itu bisa kita terapkan kepada siswa apabila kita menemukan masalah siswa. Sekali lagi, ini bukan bahwa saya bukan berarti saya yang paling mengerti tentang teori-teori tersebut. Ini hanya sebuah sharing, barangkali bisa bermanfaat pada Bapak Ibu semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, bolehkah langsung ditutup saja? Kalau ya, diperbolehkan, saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan oh ya, doa dulu.